Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 2826, Muslim 1890. Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang salah satu dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk surga. Bagaimana memahami hadis ini teman-teman? Ada sebuah riwayat lain menjelaskan. Waktu Nabi SAW mengatakan Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertemu antara si kafir, satu orang kafir sama orang beriman. Orang kafir sama beriman bertemu. Lalu kemudian orang kafir ini berhasil membunuh si beriman. Maka beriman masuk surga karena mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia juga berperang, kemudian dia juga terbunuh, mati syahid. Maka orang yang pertama sama orang yang kedua, dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang seperti ini. Berarti ada sifat Allah tersenyum. Jadi kita tidak boleh interpretasikan, oh itu bukan ketawa tuh. Nabi bilang yadhaq, artinya Allah tertawa. Masa kita mau alihkan dan kita lebih pintar daripada Nabi SAW? Kan tidak mungkin. Tidak boleh kita ta'til, tidak ada sifat tertawanya Allah. Atau kita mentashbih, menyerupakan dengan ketawa makhluk. Ini tidak bisa. Kita tidak sampai pada situ, pada tingkat itu. Dan tidak boleh takyif. Takyif itu menanyakan bagaimananya. Bagaimana tertawa, terbahak-bahakkah, tersenyumkah? Itu bukan urusan kita. Intinya Allah tertawa di sini. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari 7384 dan Muslim 2848. Kata Nabi SAW, la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu wa yanzawi ba'duha ila ba'din fa taqulu qattun qatt. Neraka jahanam terus saja diisi dan ia terus berkata, apakah masih ada tambahan, hingga Allah yang Rabb yang Maha Agung meletakkan kakinya padanya. Jadi Allah meletakkan telapak kaki pada neraka. Dalam satu riwayat telapak, maka merapatlah bagiannya yang satu dengan yang lain. Lalu neraka jahanam berkata, cukuplah, cukuplah. Hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki. Kemudian Allah turun ke langit bumi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 4494, Muslim 758. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila samai dunia kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul man yad'uni fastajib lah, wa man yas'alni fa'utiyah, wa man yastakbirni aghfir lah. Roh kita turun ke langit bumi setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberikannya. Siapa yang memohon ampun untukku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini berarti Allah punya sifat turun dari atas langit ke bumi. Ini harus diterapkan apa adanya. Kemudian juga hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim nomor 2747, lillahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilati. Sungguh Allah lebih bahagia karena taubat seorang hambanya daripada salah seorang dari kalian menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir sahaya. Jadi ini berarti Allah punya sifat gembira. Ini semua nama-nama dan sifat Allah. Pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Wa qalat fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Di manakah Allah? Nabi tanya kepada hamba sahaya wanita ini, dia mengatakan di langit. Lalu beliau bertanya, siapakah aku? Budak itu mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Lalu beliau bersabda, merdekakan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini berarti ada informasi dari Nabi SAW kalau Allah itu ada di atas langit. Yang terakhir di poin 2 ini adalah sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 537. Yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamati wa yatwis sama'a biyaminihi thumma yaqul anal malik aina mulukul ardh.
Nanti Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja penguasa, mana raja-raja dunia. Jadi ini semua adalah dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW.